Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Twin K. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya tentang website. Bagaimana website itu bisa muncul ya. Bagaimana kita membangun sebuah website. Nah, sebelum kita membuat website, kita harus memiliki yang pertama itu hosting. Hosting itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Lalu setelah hosting kita harus punya domain. Nah, domain juga sama. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Lalu barulah kita bisa membuat website. Oke, jadi apa itu hosting? Hosting jika kita ibaratkan itu seperti sebuah rumah yang bisa menampung berbagai macam barang. Nah, begitupun dengan hosting. Hosting ini tempat kita menyimpan data-data kita yang nantinya akan diakses di website kita. Jadi, apa yang ditampilkan di website itu semuanya tersimpan di dalam hosting. Lalu, domain itu ibaratnya sebuah alamat yang menunjukkan hosting kita. Oke, jadi untuk mengakses sebuah hosting kita memerlukan sebuah panel untuk kita dapat masuk ke dalam si hosting tersebut. Kita bisa oprek-oprek data yang ada di dalam sebuah hosting. Di sini saya hanya memberi contoh panel-panel yang umum yang ada di Indonesia. Nah, salah satu panel yang paling umum di Indonesia ada cPanel. Lalu ada Plex, Direct Admin, Web Admin, ISP Manager. Oke. Nah, untuk mengakses cPanel, kita tinggal masuk ke domain kita. Dan di belakangnya setelah garis miring kita tambahin cPanel. Nanti teman-teman akan menemukan halaman login. Kita masuk. Nah, di cPanel ini kita bisa mengakses semua data yang ada di hosting kita. Oke, bukan domain tapi hosting. Jadi jika kita punya hosting, kita bisa mengaksesnya. Tapi jika kita belum punya hosting, saat kita klik domain dan cPanel itu tidak akan muncul karena yang baru kita punya itu baru nama, baru domain. Kita belum punya hostingnya. Jadi teman-teman harus punya hostingnya dulu baru bisa. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan hosting-hosting gratis seperti WordPress, teman-teman nggak perlu membeli sebuah domain karena teman-teman udah mengakses domain itu di WordPress tersebut. Lalu bagaimana cara menggunakan domain yang sudah kita beli di halaman WordPress? Ya, kita tinggal masuk WordPress saja terus kita daftarkan domain kita. Oke, next kita di sini saya pengen menjelaskan hosting yang berbayar. Jadi kenapa cuman hosting yang berbayar saya jelaskan. Untuk hosting yang berbayar ini kita fiturnya lengkap. Oke, kita bisa mengakses lebih banyak hal di dalamnya melalui panel ini. Nah, jika teman-teman mau mengakses data itu bisa di file manager. Nah, jika teman-teman mau nggak mau ribet untuk masuk ke file manager, teman-teman bisa pakai FTP. Menggunakan FTP akun terus teman-teman install FTP di komputer masing-masing. Jadi nanti untuk memindahkan data, mentransfer data itu bisa lewat FTP. Nah, di sini ada database. Jadi teman-teman yang bingung domain itu nanti hostingnya databasenya bagaimana. Jadi di hosting ini ya kita
diberikan database. Kita bisa pakai PHP main admin atau MySQL. Nah, lanjut, di sini kita bisa mengatur domain. Nah, hosting yang teman-teman beli itu biasanya punya kapasitas untuk menambahkan domain. Jadi satu hosting itu bisa dimasukkan lebih dari satu domain. Jadi nggak perlu beli domain terus beli hosting, beli domain, beli hosting, nggak perlu. Kalau hostingnya cukup untuk 2 domain, teman-teman bisa menggunakan 2 domain di dalam satu hosting. Hanya teman-teman harus memperhatikan untuk kapasitasnya. Di sini ada kapasitas dari si hosting tersebut. Lanjut, kita di sini bisa manajemen email. Jadi teman-teman bisa menambahkan email ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan email sendiri di sini. Nggak perlu harus menghubungi admin A, admin B, nggak perlu. Teman-teman bisa mengakses sendiri di cPanel ini untuk menambahkan akun email. Nah, di sini ada security. Security ini jika teman-teman mengakses website atau mengupload website, itu ada warningnya. Itu teman-teman bisa menambahkan SSL dengan nanti format untuk HTTP-nya jadi HTTPS. Nah, nanti biasanya itu untuk Google biasanya lebih protect ke website-website yang belum HTTPS. Oke, lanjut. Nah, jika teman-teman yang belum punya blog WordPress atau nah teman-teman juga bisa membuatnya di sini. Kita bisa install WordPress itu di dalam hosting. Jadi nanti akan muncul. Nah, jika teman-teman mau tahu cara membuat WordPress, lihat video yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang apa aja sih batasan-batasan dari sebuah hosting. Nah, hosting itu pertama dia memiliki akses untuk lebih dari satu domain yang kita masukkan. Yang kedua, dia punya kapasitas penyimpanan data. Nah, nanti data apa aja? Nah, banyak. Kalau misalnya teman-teman mengupload website secara manual, kan di situ ada foto, ada video dan lain-lain, itu akan masuk ke dalam sini. Jadi pastikan kapasitasnya sesuai dengan file-file yang mau teman-teman upload. Nah, di sini ada bandwidth. Bandwidth itu semacam kalau misalnya untuk mengakses ya, akses data kecepatan. Nah, ini adanya di sini. Nah, di sini ada MySQL. Nah, ini untuk database. Besaran database segini. Nah, kapasitas kita yang kita baru pakai segini. Semakin besar kapasitas database juga akan ini. Nah, itu akan berpengaruh dengan speed si website tersebut. Semakin besar kapasitas yang digunakan, itu akan memperlambat si kinerja website kita nanti. Makanya teman-teman gak usah bingung kalau teman-teman bikin website lalu agak lemot. Nah, itu biasanya permasalahannya di server dari si hosting tersebut. Untuk penjelasan tentang domain dan hosting serta bagaimana menggunakan cPanelnya sampai sini aja dulu. Jika teman-teman suka, silakan di like, di share dan di subscribe channel ini. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan komen aja di bawah. Semoga saya bisa bantu permasalahan-permasalahan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.